Bab 471, saat-saat mengerikan. Sebelum Sang meninggalkan dunia batinnya, dia memikirkan kata-kata Lucius lagi. Aku tidak yakin bagaimana perasaanku terhadap apa yang telah kubaca, pikir Sang sambil mengerutkan alisnya. Dunia ini tidak buruk, mungkin, tapi saya tidak tahu. Saya telah merasakan dampak penganiayaan terhadap jalan lain secara pribadi. Aku telah melihat bagaimana Dewan dan para Duke menekan para pejuang hanya karena mereka takut akan kekuatan mereka. Kerajaan Skythunder akan menjadi kerajaan terkuat selama Dewan mendukung para pejuang. Para pejuang bahkan tidak ingin bangkit pada awalnya, tapi semua yang telah dilakukan Dewan selama beberapa dekade terakhir telah membuat mereka menjauh dari mereka. Semua orang hanya tertarik pada kekuatannya sendiri, dan aku tidak lebih baik. Untuk mencapai tujuanku, aku bahkan rela membawa dunia ke dalam bencana. Sang bukanlah seseorang yang mencintai dunia seperti Lucius. Seseorang dengan kekuatan Lucius tidak perlu takut pada siapapun, dan dia bisa menghargai keindahan dunia. Tapi Sang berada di tengah perang besar hanya karena dia bukan seorang mage. Sesaat kemudian, pemikiran berbeda memasuki benak Sang. Meskipun begitu, Gerald tidak seperti para penyihir lainnya. Penyihir, serta pejuang, bersedia mengikutinya. Satu-satunya alasan mengapa kita memiliki begitu sedikit penyihir adalah karena mereka takut melawan Dewan. Tak seorang pun ingin bergabung dengan pihak yang paling mungkin kalah dalam perang kecuali nyawa mereka dipertaruhkan. Raja Skythunder juga sepertinya tidak terlalu peduli dengan prajurit dan penyihir, tapi itu bisa dimengerti. Dari yang saya tahu, dia pernah menjadi orang barbar sebelum menjadi mage. Dia memiliki pandangan yang berbeda. Pada saat itu, Sang memikirkan tentang dunia yang dilihatnya sekitar 70 tahun yang lalu. Para petani di jalur pertanian memiliki kehidupan yang damai, dan para siswa akademi prajurit sangat bersemangat. Mereka adalah anak-anak kecil yang memandang masa depan dengan mata cerah dan bersinar. Para pemburu dan penyihir tidak memiliki konflik besar saat itu, dan surga prajurit sibuk dengan aktivitas dan kehidupan. Saat Sang memikirkan masa remajanya, dia bisa membayangkan dunia ini indah. Untuk sementara, Sang hanya mengevaluasi pikirannya sendiri. Aku tidak tahu apakah menurutku dunia ini indah atau tidak, pikirnya. Kata-kata, Lucius tidak mengubah apapun. Namun, jika aku benar-benar mempunyai kesempatan untuk menyingkirkan kekejian tanpa membahayakan pertumbuhanku sendiri, aku akan melakukannya. Meskipun Sang merasakan hubungan yang mendalam dengan kekejian, masih ada perbedaan mendasar di antara mereka. Kekejian ingin dunia tidak ada lagi. Sang tidak menginginkan itu. Berada dalam kehampaan yang sepi sebagai satu-satunya makhluk hidup bukanlah sesuatu yang diinginkan Sang. Jika dia ingin hidup, sebagian besar benda di sekitarnya juga harus hidup. Jadi, meskipun memiliki hubungan yang dalam, para kekejian masih dianggap sebagai musuh bagi Sang. Tidak ada yang berubah. Setelah mengambil keputusan, Sang meninggalkan dunia batinnya. Di dalam gua besar jauh di bawah tanah, Sang membuka mata kanannya. Selamat datang kembali. Sang menoleh dan melihat Gerald di sampingnya. Gerald telah menjaga jenazah Sang selama dia menjalani persidangan. Selain itu, Gerald ingin tahu bagaimana perkembangannya. Sang mengangguk dan berdiri. Gerald mulai menilai Sang dengan mata berkerut dan bersenandung sedikit. Kamu merasa berbeda, katanya. Saya kira ini ada hubungannya dengan upahmu. Sang mengangguk. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa melihat afinitasku yang sebenarnya lagi. Itu artinya aku juga tidak akan langsung diburu oleh binatang pertama yang melihatku. Gerald menggaruk dagunya sedikit. Senang mendengarnya, tapi sepertinya kekuatanmu tidak meningkat. Belum, jawab Sang. Sejujurnya, saya bisa memilih dua hadiah lain yang akan meningkatkan kekuatan saya, tapi saya menghargai masa depan saya di atas kekuatan saya saat ini. Gerald menghela nafas. Itu bukan masalah. Membuat rencana berhasil memang penting, tapi itu hanya kepentingan sesaat, dan hanya berfungsi sebagai tujuan perantara. Tujuan sebenarnya yang telah kita pilih untuk diri kita sendiri selalu menjadi prioritas. Maaf, kata Sang. Tidak apa-apa, kata Gerald. Saya akan melakukan hal yang sama. Salah satu alasan mengapa mereka menunggu persidangan adalah karena imbalannya. Jika Sang mendapatkan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatannya lebih besar lagi, kemungkinan besar rencana tersebut akan berhasil. Sayangnya, penantian itu sepertinya sia-sia. Hadiah itu tidak meningkatkan kekuatan Sang, tapi setidaknya itu memberinya masa depan yang lebih aman. Tentu saja, Gerald berharap agar Sang memilih hadiah yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan segera. Bagaimanapun, tujuan dari rencana tersebut adalah untuk membalas dendam atas wilayah Gerald yang jatuh, teman-temannya yang jatuh, dan putranya yang telah meninggal. Tapi Gerald juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan prioritas dan keinginannya sendiri pada Sang. Sang sudah mempercayakan hidupnya pada Gerald, dan Gerald tidak ingin mengkhianati keyakinan itu. Sang memberitahu Gerald tentang persidangan tersebut, dan dia juga menyebutkan beberapa hal yang dia pelajari dari surat Lucius. Tentu saja, dia tidak memberitahu Gerald tentang anak bencana dan status mereka di dunia. Setelah mendengar semua yang terjadi di persidangan dari Sang, Gerald menghela nafas. Sepertinya kekhawatiran saya tidak berdasar, katanya. Kekuatanmu seharusnya cukup untuk rencana itu. Namun, kamu masih berada dalam bahaya. Aku tahu, jawab Sang sambil mengangguk, tapi aku tidak peduli. Aku mungkin terlihat kedinginan sepanjang waktu, tapi aku peduli pada George dan seluruh zona Storm Eagle.
Negeri yang makmur dan semarak di masa lalu tidak lagi memang ada, dan aku bukan penggemar beratnya. Gerald tersenyum kecil. Itu terdengar baik. Sang belum meninggalkan gua, dan dia hanya bisa membayangkan bagaimana suasana di zona Storm Eagle, tapi Gerald ada di sana setiap hari. Ada begitu banyak penjaga yang ditempatkan di seluruh wilayah, dan setiap orang diselidiki dengan cermat sepanjang waktu. Kekuasaan dan otoritas yang menindas dari tentara yang ditempatkan mengintimidasi semua warga negara hingga mereka hanya meninggalkan rumah ketika benar-benar diperlukan. Keramaian dan hiruk-pikuk telah benar-benar lenyap dari Warriors Paradise, dan awan ketidakpastian dan ketakutan kelabu menyelimuti seluruh zona. Udara mati di surga prajurit dulunya merupakan sebuah keanehan, namun sekarang menjadi tekanan yang menyesakan. Akademi prajurit memiliki lebih banyak siswa dari sebelumnya, tapi tidak ada kebahagiaan masa muda di sana. Meningkatnya ukuran kelas dan urgensinya menghapuskan pelatihan yang menyenangkan dan menggantikannya dengan latihan otoriter. Para siswa tidak lagi memandang masa depannya dengan mata penuh warna dan cerah, melainkan dengan mata abu-abu yang sinis dan penuh ketidakpastian. Mereka merasa seperti mereka tidak lagi bekerja untuk masa depan yang cerah tetapi bekerja menuju kematian yang mengerikan di medan perang. Karena banyaknya prajurit kuat yang tinggal di sini, bahkan Wastelen pada dasarnya telah dibersihkan dari semua binatang buas. Bahkan mencapai keadaan di mana perburuan dilarang keras bagi semua orang sampai lingkungan pulih. Hal yang sama juga terjadi pada ngarai dan hutan liar. Memasuki hutan liar untuk melawan binatang buas memerlukan izin yang jelas, dan sebagian besar disediakan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman praktis. Anjing peternakan tidak lagi berguna karena kehadiran begitu banyak pejuang yang kuat, dan mereka hanya duduk-duduk di sekitar peternakan dalam keadaan bosan yang monoton. Mereka tidak lagi mempunyai tujuan. Para petani terlalu banyak bekerja. Pendapatan mereka lebih besar dari sebelumnya, namun mereka tidak ingin bekerja lagi. Hidup ini terlalu menegangkan. Dulu, Gerald bangga dengan wilayahnya, tapi sekarang, dia merasakan sakit setiap kali melihatnya. Dia tidak ingin memberikan banyak tekanan pada semua orang, tapi itu perlu. Dia tidak bisa membiarkan Dewan menyusup ke wilayahnya dan menghancurkannya dari dalam. Setelah Sang dan Gerald membicarakan tentang persidangan, Gerald melanjutkan ke topik berikutnya. Apakah kamu siap menemuinya sekarang? Gerald bertanya. Sang mengangguk. Menurutku sekarang adalah waktu terbaik. Aku mungkin tidak mengenalnya, tapi aku bisa menebak bagaimana perasaannya karena kita berasal dari tempat yang sama. Mereka berbicara tentang orang baru yang Tuhan kirimkan ke dunia ini. Gerald sudah menemukannya beberapa bulan yang lalu, tapi Sang terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk persidangan. Jadi, sekarang kamu akan resmi kembali ke dunia ya? Gerald bertanya sambil sedikit tersenyum. Sang mengangguk lagi. Saya telah meninggalkan dunia luar selama hampir 50 tahun, dan saya hidup terisolasi selama itu semua. Kembali berada di antara orang-orang terasa aneh, tapi itu wajar saja. Gerald tertawa kecil, dan Sang mengangkat alisnya. Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kepulanganmu, kata Gerald. Untuk sesaat, Sang tidak yakin apa maksud Gerald, tapi kemudian dia ingat. Benar, aku memintamu menyiapkan baju besi karena baju besiku mungkin tidak akan bertahan dalam uji coba, katanya. Gerald mengangguk. Ya, tapi kali ini, saya memutuskan untuk mengambil kebebasan mengenai desainnya. Kamu akan menjadi orang kedua di bawah komandoku mulai sekarang, dan kamu mewakili kekuatan militer terkuatku. Aku ingin kamu tampil seperti itu. Bab 472, Titan Hitam. Sebuah pintu di lantai 5 gedung utama Akademi Prajurit terbuka. Dua orang berdiri di depan pintu. Salah satunya adalah seorang pria jangkung dengan rambut biru dan pedang raksasa diikatkan di punggungnya. Orang lainnya adalah seorang remaja berambut hitam, membawa tombak hitam di punggungnya. Masuk, kata guru itu. Siswa itu sedikit ragu-ragu. Apakah aku dalam masalah, Guru Astor? Dia bertanya dengan suara yang menunjukkan kegugupannya. Tidak, kata Guru Astor dengan suara tenang. Seseorang penting ingin bertemu denganmu, dan aku di sini hanya untuk mengantarmu. Mengapa? Siswa itu bertanya. Saya tidak tahu, jawab Guru Astor. Itu tidak membantu mengurangi kekhawatiran siswa. Akhirnya, dia baru saja memasuki ruangan, dan Guru Astor menutup pintu sebelum pergi. Siswa itu melihat sekeliling dengan cemas, dan dia akhirnya duduk di kursi di samping meja besar di tengah ruangan. Siswa itu perlahan membelai gagang tombaknya untuk memberikan kenyamanan pada dirinya. Selama senjatanya ada di sampingnya, dia tidak perlu merasa takut. Apakah aku melakukan kesalahan? Siswa itu berpikir dengan khawatir. Apakah seseorang mengetahui bahwa aku menyelinap ke hutan liar untuk melawan beberapa binatang buas? Tapi aku tidak membunuh satupun dari mereka. Saya tidak merusak ekosistem. Siswa tersebut menunggu di dalam ruangan selama beberapa menit, kecemasannya semakin kuat. Tenanglah, Oliver. Guru Astor berkata kamu tidak dalam masalah. Hanya saja seseorang yang penting ingin bertemu denganmu, seseorang yang sangat penting bahkan Guru Astor pun tampak tidak yakin. Oliver, sang murid, tidak bisa menenangkan dirinya. Dia mengenal Guru Astor dengan sangat baik, dan dia selalu ramah, suka membantu, dan terbuka. Dia juga seorang guru yang sangat baik. Tapi, barusan, Guru Astor tampak berkonflik, gugup, dan tidak yakin. Itu berarti seseorang yang berstatus lebih tinggi daripada guru atau wakil dekan akademi ingin bertemu dengannya. Apa yang diinginkan orang seperti itu dariku? Aku hampir tidak rata-rata di kelasku.
Saya tidak dapat membayangkan bahwa seorang pejuang yang kuat tiba-tiba melihat bakat saya dan memutuskan untuk menerima saya sebagai murid mereka. Tetapi, apa yang diinginkan orang seperti itu dariku? Saat Oliver terus memikirkan pikirannya, matanya melirik ke arah pintu kamar. Entah kenapa, dia merasa ada sesuatu atau seseorang yang mendekat. Suasana di dalam ruangan tampak semakin menindas dan gelap ketika Oliver semakin memandang ke pintu. Mendering. Kemudian, Oliver mendengar suara sepatu bot berlapis baja menginjak tanah di luar. Detak jantung Oliver bertambah cepat, dan dia merasa tekanan di dalam ruangan semakin meningkat. Mendering, mendering, mendering. Langkah kaki itu semakin keras, dan Oliver mulai berkeringat. Dia hanya merasakan ketakutan ini saat melawan binatang buas yang kuat. Tapi dia hanya mendengar langkah kaki sekarang. Kapan dia tiba-tiba berubah menjadi kucing yang penakut? Saat Oliver mendengar langkah kaki berhenti di depan pintu, tubuhnya membeku saat naluri bertarung atau larinya terpicu. Dia merasa seperti dia akan mati. Lalu, pintu terbuka. Pembukaan pintu terasa seperti selamanya bagi Oliver, tapi sebenarnya pintu itu terbuka dengan kecepatan normal. Oliver tidak berani bergerak dan hanya duduk dengan kaku di kursinya sambil memandangi sosok hitam yang melangkah melewati pintu. Itu terlihat seperti titan hitam atau iblis hitam. Sosok itu seluruhnya mengenakan baju besi pelat hitam pekat yang sangat padat. Bahkan tidak sedikit pun dari tubuh aslinya yang terlihat melalui armornya. Selain itu, beberapa paku hitam keluar dari armor, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang memakainya. Oliver segera menghubungkan armor yang dilihatnya dengan berapa banyak antagonis utama dalam game fantasi yang terlihat. Itu tampak mengesankan, jahat, dan kuat. Setelah beberapa saat, Oliver memberanikan diri untuk melihat ke atas, dan matanya terpaku pada satu mata hitam yang dingin. Baru pada saat itulah Oliver menyadari bahwa ini adalah seseorang. Orang di depan Oliver hanya memiliki satu mata, dan mata lainnya tersembunyi di balik penutup mata logam besar berlapis baja dengan simbol pedang terbang di atasnya. Penutup mata metalik terhubung ke cincin logam yang melingkari kepala orang tersebut, dan Oliver dapat melihat rambut hitam pendek dan runcing di atas penutup mata metalik. Begitu titan hitam itu memasuki ruangan, waktu seolah terhenti bagi Oliver. Dia tidak berani bergerak. Nalurinya tidak memungkinkan dia untuk bergerak. Dia hanya bisa menatap ketakutan pada satu mata yang menatap kembali ke matanya. Beberapa detik berlalu. Lalu, Oliver akhirnya menarik napas dalam-dalam. Siapa itu? Dia berpikir dengan panik. Dia pernah melihat para pejuang tahap jalan sejati sebelumnya, namun tak satu pun dari mereka yang memiliki kehadiran yang begitu menyeramkan dan tekanan yang luar biasa. Berdiri. Suara memerintah datang dari sosok itu, dan Oliver perlahan menuruti perintahnya. Sosok di hadapan Oliver melirik kursi di sampingnya. Kursi yang ada di sini tidak mampu menahan bebanku, dan aku tidak ingin merendahkanmu. Lebih baik kita bicara tatap muka, jelas sosok itu. Ketika sosok itu berbicara lebih banyak, ketegangan saraf Oliver mulai mereda. Tekanan di dalam ruangan juga tampak berkurang baginya. Keheningan beberapa detik berlalu. Apakah kamu tidak punya pertanyaan? Sosok itu bertanya tanpa emosi. Kegugupan Oliver kembali muncul, dan dia menarik napas dalam-dalam. Siapa kamu? Oliver bertanya, berusaha terdengar tidak terintimidasi tetapi gagal. Saya Count Sword, jawab sosok itu. Saat itu, mata Oliver membelalak kaget. Dia pernah mendengar tentang Count Sword di kelas sejarah. Dia adalah prajurit pertama yang mendapatkan gelar bangsawan, dan bahkan dikatakan bahwa dia berhasil menjatuhkan seluruh pos terdepan kerajaan Grand Mountain sendirian saat masih berada di panggung komandan. Oliver hampir tidak percaya bahwa dia berdiri di hadapan legenda seperti itu. Tetapi kamu boleh memanggilku Sang, kata sosok itu. Saat itu, Oliver kembali gugup. Mengapa? Bagaimana? Mengapa Count Sword menyuruhnya, seorang siswa normal di Akademi Prajurit, untuk memanggilnya dengan nama depannya? Keheningan beberapa detik kembali terjadi. Apakah kamu tidak ingin melepaskan tombakmu? Sosok itu bertanya. Oliver menjadi semakin gugup. Kebenaran tentang senjatanya adalah salah satu rahasia terbesarnya, dan dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan siapapun menyadari jenis senjata apa yang dia gunakan. Kalau tidak, setiap pejuang yang kuat akan menginginkannya. Namun pada saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pedang besar di punggung sosok itu mulai melayang dengan sendirinya, dan mendekati Oliver. Oliver merasakan tombaknya bergetar, tapi dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terlalu lemah. Saat pedang itu mendekati Oliver, tombaknya mulai melayang dengan sendirinya dan bergabung dengan pedang. Kedua senjata itu saling bersentuhan di udara dan melayang begitu saja di sana. Pada awalnya, Oliver takut dengan senjatanya. Bagaimana jika senjata Count Sword bisa menyerap senjatanya? Tapi ketika dia melihat tidak terjadi apa-apa, dia merasa sarafnya menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Tanya Oliver. Sosok itu memandang kedua senjata itu dengan ekspresi yang rumit. Sepertinya dia teringat akan kenangan lama. Warisan, kata sosok itu. Sekarang, katakan padaku, apakah ada sesuatu yang baru terjadi di bumi? Bab 473, Oliver dan Sang. Sang melihat sedikit dirinya yang masih muda dalam diri Oliver. Tentu saja, Sang sudah berbeda dari Oliver saat itu, tapi pasti ada kesamaannya. Bumi, Oliver bertanya dengan ekspresi terkejut. Apa maksudmu?
Oliver berusaha terlihat tidak sadar, namun Sang dapat dengan mudah mengetahui bahwa Oliver mengetahui apa yang dibicarakan oleh Sang. Kamu bukanlah orang pertama yang dikirim dari bumi ke tempat ini, dan kamu juga tidak akan menjadi orang terakhir. Kata-kata ini telah diucapkan kepadaku oleh pendahuluku, dan sekarang aku mengucapkannya kepadamu, kata Sang Datar. Sama seperti Anda, saya datang dari bumi. Saya dikirim ke sini ketika saya berusia awal 20-an, dan saya adalah pensiunan petarung MMA profesional saat itu. Oliver masih terlihat kaget. Ada orang lain dari bumi di sini. Dia mengira dialah satu-satunya. Jadi, kamu juga berasal dari bumi? Tanya Oliver. Itulah yang kubilang, kata Sang dingin. Oliver sedikit tersentak mendengar suara dingin Sang. Oliver tidak bisa membayangkan seseorang seperti Sang berasal dari bumi. Apa pekerjaanmu di bumi? Sang bertanya. Oliver tampak agak ragu. Yah, saya sedang meneliti semikonduktor. Apa itu? Sang bertanya. Saya pada dasarnya merancang microchip. Sang mengerutkan alisnya. Sepertinya itu tidak cocok dengan dunia ini. Mengapa Tuhan mengirimmu ke sini? Oliver menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tersenyum malu dan gugup. Yah, aku juga suka bermain RPG, dan aku. Rudalnya, Sang bertanya dengan alis terangkat. Bukan misilnya. Kau tahu, permainan peran, Oliver segera mengoreksi. Alis Sang berkerut. Tolong jauhkan kehidupan seksmu dari diskusi ini. Oliver tampak semakin terkejut dan terkejut. Tidak, itu bukan. Mengapa Tuhan mengirimmu ke sini? Sang bertanya lagi. Oliver ingin mengoreksi Sang mengenai RPG, tapi dia tidak sanggup mengatakan apapun. Tekanan yang diberikan Sang memaksanya untuk mengikuti perintahnya. Saya juga seorang amatir yang kuat. Saya tidak pernah benar-benar berhasil mencapai sirkuit profesional karena studi saya, tapi saya menikmatinya. Sang mengangguk. Saya pikir saya terpilih karena saya telah bekerja di bidang penelitian dan juga karena saya memiliki beberapa penyesalan. Pekerjaan saya dibayar dengan sangat baik, tetapi juga mengisi hidup saya dengan kebosanan yang kelabu. Masuk akal, jawab Sang. Ceritakan padaku apa yang terjadi setelah kamu datang ke sini. Setelah itu, Oliver mulai bercerita kepada Sang tentang kehidupannya di sini. Dia telah berada di dunia ini kurang dari 3 tahun. Pada awalnya, dia tinggal di tengah-tengah zona Empress Cobra. Tinggal di sana sangatlah berbahaya, dan dia hampir mati beberapa kali. Namun, dia belajar bagaimana bertahan hidup dengan tetap berada di wilayah binatang yang sangat kuat. Binatang itu begitu kuat sehingga mengabaikan Oliver sama sekali, sementara binatang lainnya tidak berani mendekat. Oliver tidak tahu kemana dia harus pergi atau apa yang harus dia lakukan. Dia berkeliling, tapi dia hanya menemukan lebih banyak rawa kemanapun dia pergi. Akhirnya, sekitar setahun kemudian, dia bertemu dengan seorang mage yang sedang berburu di daerahnya. Oliver pergi ke mage, dan mage memberitahunya kemana harus pergi dengan suara kesal dan jijik. Oliver mencapai sebuah desa kecil di zona Empress Cobra, dan dia tinggal di sana selama beberapa minggu. Setelah tinggal di sana sebentar, Oliver mendengar tentang Duke Warwine dan Storm Eagle Zone. Dia telah mendengar dari dewa bahwa para pejuang terkuat di dunia tinggal di sana dan itu akan menjadi tempat yang baik baginya untuk memulai. Tidak ada yang memperhatikan prajurit panggung prajurit yang lemah, dan dia diizinkan masuk ke zona Storm Eagle hanya dengan pemeriksaan kecil. Oliver menunggu beberapa bulan untuk uji coba berikutnya di Akademi Prajurit dan bergabung. Dia baru saja lewat. Hanya sedikit. Sang bertanya dengan alis terangkat. Kamu tinggal di alam liar selama setahun penuh. Bagaimana kamu bisa lewat begitu saja? Oliver memandang Sang dengan kaget. Aku harus mengalahkan seekor hama kucing. Menurutku 1 tahun adalah waktu yang sangat singkat. Aku hanyalah manusia biasa di bumi. Setahun sebelumnya, aku tidak pernah membayangkan bisa menebang binatang sekuat itu. Sang mengerutkan alisnya. Lalu, dia melihat kekuatan tubuh Oliver. Kamu sudah berada di dunia ini selama 3 tahun. Dia bertanya. Oliver mengangguk. Kenapa kamu hanya berada di tahap prajurit menengah? Apa yang kamu maksud dengan hanya? Tanya Oliver. Tubuhku saat ini baru berusia 17 tahun. Mengingat aku berhasil mencapai level teman sekelasku saat ini tanpa memiliki dasar apapun sebelum aku tiba di sini, menurutku aku telah melakukannya dengan baik untuk diriku sendiri. Alis Sang berkerut. Saat itu, Oliver tidak lagi mengingatkan Sang akan masa lalunya. Bagaimana kamu berlatih? Sang bertanya. Oliver memberitahu Sang bagaimana dia berlatih. Itu pada dasarnya adalah latihan intensitas tinggi dari bumi. Itu sama intensnya dengan rutinitas latihan seorang atlet profesional. Kamu tahu kalau kamu sudah tidak ada lagi di bumi. Sang berkomentar. Tentu saja, jawab Oliver dengan sedikit jengkel. Saat ini, sebagian besar ketakutannya telah hilang, dan dia jelas bukan penggemar berat sikap arogan dan dingin Sang. Sepertinya tidak ada yang dilakukan Oliver yang cukup baik bagi Sang. Lalu kenapa kamu berlatih seolah-olah kamu masih di bumi? Sang bertanya. Apakah kamu tidak menyadari kekuatan yang dimiliki mana? Saya tidak punya waktu untuk berlatih lagi, kata Oliver. Apa yang lebih penting daripada pelatihan? Sang bertanya. Melihat dunia, menjalani kehidupan sosial, belajar lebih banyak tentang sihir, belajar lebih banyak tentang lingkungan sekitar. Oliver menjawab dengan ekspresi kesal. Sang menatap mata Oliver dengan datar selama beberapa detik. Dia tidak seperti George atau aku, pikir Sang.
Dari sudut pandangku, dia hanya memiliki tekad dan kemauan maksimal untuk menjadi prajurit panggung komandan rata-rata. Saya tidak melihat ada gunanya melatih orang seperti ini. Namun, persepsiku tidak bisa dibandingkan dengan persepsi Tuhan. Pasti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya yang tidak dapat saya lihat. Baiklah, jalani hidupmu sesukamu. Itu bukan urusanku, kata Sang. Kau benar, bukan begitu, kata Oliver dengan suara berbisa. Sang tidak marah. Sekarang aku akan memberitahumu semua yang perlu kamu ketahui. Dewa menyuruhku untuk memberitahumu tentang semua hal yang relevan, dan aku akan melakukannya sekarang. Dia memberitahumu. Oliver bertanya dengan kaget. Dia tidak menyangka bahwa Dewa dapat berbicara dengan mereka ketika mereka sudah berada di sini. Sang mengangguk. Pertama, mengenai persidangan. Tunggu sebentar, kata Oliver sambil mengusap pangkal hidungnya. Jadi, kamu di sini hanya karena dia memerintahkanmu? Tanya Oliver. Ya, jawab Sang. Alis Oliver berkerut. Dan jika dia tidak memerintahkanmu, apakah kamu akan datang ke sini? Ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan, jawab Sang segera dengan suara netral. Oliver perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa detik, dia melepaskan napas dalam-dalam. Apakah kamu membutuhkan sesuatu dariku? Tidak, kata Sang. Saya hanya perlu memberitahu Anda tentang hal-hal yang relevan. Tidak tertarik, kata Oliver dengan suara singkat. Sang mengangkat alisnya. Tidak tertarik. Ya, aku tidak tertarik. Kamu bisa menyimpan informasimu sendiri. Sang mengerutkan kening. Apakah kamu membuat ulah karena aku tidak membantumu karena kebaikan hatiku? Sang bertanya dengan suara datar. Saya punya moral dan standar, kata Oliver. Saya tidak tertarik untuk menerima bantuan yang tulus. Jika Anda ingin membantu saya, baiklah. Jika tidak, maka jangan. Apakah Anda benar-benar membahayakan masa depan Anda karena ideologi yang tidak ada gunanya? Sang bertanya. Mata Oliver menyipit, dan tombaknya melayang kembali ke punggungnya. Apakah kamu memerlukan hal lain dariku, atau bolehkah aku pergi? Dia bertanya dengan kesopanan yang dingin. Sang memandang Oliver selama beberapa detik. Kamu boleh pergi. Oliver mengangguk sekali, mengucapkan selamat tinggal dengan dingin, dan meninggalkan ruangan. Sang tetap berada di kamar lebih lama dan menggaruk dagunya. Lalu, dia pun meninggalkan ruangan. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan daripada menenangkan perasaan terluka beberapa prajurit panggung prajurit. Bab 474, Badai. Ketika Sang meninggalkan ruangan, dia mengenakan helmnya. Kaun SWAT belum bisa tampil di depan umum. Armor dan helm mengisolasi Sang dari semua mata dan bahkan spirit sense. Mereka bisa melihat baju besi hitam itu, tapi mereka tidak bisa melihat di baliknya. Tentu saja, Sang juga mengenakan helm itu dalam perjalanannya ke akademi dan hanya melepasnya di depan ruangan. Saat Sang keluar dari gedung, latihan di akademi menjadi lebih tenang. Ketika Sang muncul, suasana berubah menjadi penindasan bagi semua orang di sekitarnya. Lucunya, ini bukanlah efek dari hubungan Sang dengan kekejian. Lagi pula, itu disembunyikan oleh mantra Lucius. Alasan perubahan atmosfer ini adalah puluhan tahun Sang hidup terisolasi di antara binatang buas. Ketika Sang meninggalkan Taman Jeral saat itu, salah satu penjaga mengatakan kepadanya bahwa dia merasa sangat berbahaya baginya dan orang lain juga akan merasakan hal yang sama. Setelah hidup di antara manusia, aura Sang telah surut. Tapi sekarang, itu telah keluar lagi, dan dia tidak lagi peduli untuk menekannya. Tidak peduli apa pendapat orang lain tentang dirinya. Sang perlahan berjalan melewati lapangan akademi karena banyak siswa dan guru memandangnya dengan cemas. Ketika Sang meninggalkan akademi, sebagian besar siswa melepaskan nafas yang mereka tahan. Hal yang sama terjadi ketika Sang melewati Warriors Paradise. Ketika dia sampai di gerbang, dia melihat beberapa penjaga gugup dan ketakutan. Mereka harus menyelidiki setiap individu yang mencurigakan, dan Sang sangat curiga. Namun, mereka juga merasa ketakutan. Tuan, salah satu penjaga berteriak dengan gugup. Bersinar, sesuatu muncul di tangan Sang, dan dia mengarahkannya ke penjaga. Penjaga itu melihatnya, dan matanya membelalak. Kemudian, hampir semua ketakutan dan kegugupannya lenyap. Anda boleh lulus, Tuan. Dia merasa lega karena dia tidak perlu mencari Sang. Sang baru saja menunjukkan lambang pribadi Jeral kepada penjaga. Lambang ini berbeda dengan lambang yang diterima Sang beberapa tahun lalu. Lambang di masa lalu menunjukkan bahwa Sang adalah teman Jeral. Sebaliknya, lambang baru memberikan otoritas penuh kepada Sang Jeral. Semua yang dikatakan dan diperintahkan Sang akan seperti jika Jeral mengatakan atau memerintahkan hal-hal ini. Sang mewakili Jeral secara pribadi. Bahkan George pun belum pernah mendapatkan kemewahan itu saat itu. Sang melangkah melewati gerbang dan berjalan menyusuri jalan. Saat dia terus berjalan, kecepatannya meningkat, meski sepertinya dia hanya berjalan. Dalam hitungan detik, Sang mencapai kecepatan lebih dari 200 km per jam tanpa mengeluarkan tenaga. Setelah beberapa saat, Sang mencapai kastil Jeral dan masuk melalui gerbang depan. Para penjaga bahkan tidak menghentikan Sang karena mereka telah diberitahu oleh Jeral tentang kedatangannya. Bagian dalam kastil Jeral cukup sederhana dibandingkan bagian luarnya. Rasanya sangat nyaman. Sang bahkan bisa melihat beberapa lukisan bahagia Jeral bersama seorang wanita dan Matthew muda.
Sang sudah mendengar tentang istri Gerald. Dia meninggal beberapa tahun setelah melahirkan Matteo. Gerald telah kehilangan keluarganya, namun dia tetap senang melihat lukisan-lukisan itu dan mengingatnya. Sang menaiki tangga dan berjalan ke pintu yang tertutup. Sang membukanya tanpa mengetuk dan masuk. Beberapa lingkaran sihir raksasa berisi tumpukan material berharga memenuhi ruangan, dan di tengah lingkaran ini duduk Gerald. Mata Gerald terpejam, dan dia tidak menyapa Sang. Sang pergi ke sisi ruangan dan duduk. Dia menutup matanya dan fokus pada spirit sense-nya. Ini adalah saat yang sensitif bagi Gerald, dan Sang ada di sini untuk memastikan tidak ada yang salah. Selama berjam-jam, Sang hanya duduk di sana, mengawasi sekeliling. Untuk kali ini, pikirannya tidak terfokus pada latihan. Pedang tetap berada di sisi Sang dan juga tetap diam. Mereka tidak perlu bicara. Akhirnya, malam pun tiba. Tidak ada yang berubah di dalam ruangan itu. Kemudian, hari tiba. Malam tiba, hari tiba. Sang tetap di kamar selama 7 hari, dan dia tidak bergerak sedikit pun. Pikirannya juga tidak pernah terganggu selama waktu itu. Lalu, akhirnya, mana di dalam ruangan dikosongkan karena semakin banyak mana yang ditarik dari luar. Semua material di lingkaran sihir juga telah berubah menjadi mana murni. Angin kencang bertiup di dalam ruangan. Untungnya, tidak ada apapun di sana yang dapat dihancurkan oleh angin. Sang hanya tetap duduk di dinding kamar. Beberapa detik kemudian, Gerald membuka matanya, dan Sang bisa melihat badai dahsyat di dalamnya. Sang juga bisa melihat awan hujan yang menakutkan dan kilat disertai angin. Badai di mata Gerald benar-benar dahsyat dan mengintimidasi. Ketika Sang melihatnya, dia merasa ini bukanlah 3 konsep yang berbeda tetapi satu konsep tunggal. Itu adalah badai yang sebenarnya. Sedetik kemudian, Gerald kembali memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Angin dan mana di dalam ruangan menjadi tenang, dan kembali ke keadaan semula. Sang perlahan berdiri dan memutar lehernya. Tubuh Gerald perlahan melayang ke atas, dan dia menjulurkan kakinya untuk berdiri. Terima kasih, katanya pada Sang dengan suara datar bahkan tanpa memandangnya. Ini tidak seperti Gerald, tapi Sang tahu kenapa Gerald seperti ini. Gerald telah menahan emosi dan desakannya selama beberapa dekade. Selama beberapa dekade, dia bertindak seolah tidak ada yang salah dan memimpin wilayahnya yang jatuh. Tapi sekarang, semuanya sudah siap. Pikirannya tidak lagi terfokus pada bersikap baik tetapi pada membalas dendam. Dia sudah terlalu lama mengendalikan diri. Akhirnya, dia bisa melepaskan dan melakukan hal yang sudah lama ingin dia lakukan. Saya kira itu sukses. Sang bertanya. Gerald perlahan mengangguk. Saya berhasil menggabungkan konsep pergerakan angin, tetesan air, dan percikan petir menjadi satu konsep. Saya tidak tahu nama konsep ini, tapi saya akan menyebutnya badai. Kalau aku mau, aku bisa menjadi Archmage dalam beberapa tahun. Saat itu, mata Gerald menyipit. Tapi, sama sepertimu, aku tidak mau membahayakan masa depanku. Meskipun aku bisa menjadi seorang Archmage, aku tahu bahwa aku akan menyia-nyiakan sebagian besar potensiku jika aku melakukannya. Aku juga telah membuat kemajuan besar dalam konsep angin semilir, dan aku tidak akan maju ke alam penyihir agung selama aku belum memahaminya. Gerald menarik napas dalam-dalam. Tapi aku juga akhirnya berada di alam penyihir tertinggi. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menyaingi kekuatan gabungan dewan sendirian. Semuanya sudah siap. Sang mengangguk. Kapan kita akan mulai? Saya akan memberitahu Raja Sky Thunder. Saya yakin ini tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Sang mengangguk. Gerald kemudian melihat ke arah Sang. Saya ingin Anda tetap siap. Saya akan memberitahu Anda tentang bagaimana keadaan akan berlanjut ketika saya kembali. Sang mengangguk lagi. Kalau hanya beberapa hari, sebaiknya aku tinggal di sini saja, ucapnya sambil kembali duduk di sisi ruangan. Tidak apa-apa, kata Gerald sambil berjalan ke pintu. Tunggu saja aku akan melakukannya, kata Sang. Lalu, Gerald pergi. Akhirnya tiba waktunya. Bab 475, tidak ada permainan. Ada 7 orang di dalam aula besar yang tampak seperti gua. Ini adalah ruang tahta Raja Sky Thunder. Saat ini, 5 anggota Dewan Utama, Archduke, dan Raja Sky Thunder sedang menunggu pertemuan dimulai. Kelima anggota Dewan tidak senang berada di sana. Mereka harus berperang, dan setiap detik mereka menjauh dari garis depan membahayakan kerajaan Sky Thunder. Namun, Raja Sky Thunder masih memanggil mereka semua untuk berkumpul di sini hari ini. Tidak mungkin menolak perintah yang diberikan oleh Raja Sky Thunder. Terlebih lagi, kelima anggota Dewan itu bahkan tidak mengetahui alasan pemanggilannya. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah pertemuan. Mereka menunggu di tempat ini selama beberapa menit. Tidak ada yang berani berbicara atau bertanya. Akhirnya, kelima anggota Dewan melihat ke arah selatan secara bersamaan. Mata mereka menyipit, dan alis mereka berkerut. Seseorang yang tidak ingin mereka temui sama sekali baru saja memasuki spirit sense mereka. Raja Sky Thunder hanya duduk di singgasananya, seringai kecil di wajahnya. Sekitar 1 menit kemudian, pintu aula terbuka, dan Gerald turun tangan. Begitu mereka melihat Gerald, Dewan menyadari bahwa auranya telah berubah secara signifikan. Tidak hanya dia jauh lebih kuat, tetapi aura ramah dan sopan di sekelilingnya telah berubah menjadi sikap apatis yang dingin. Satu-satunya hal yang menegaskan kepada mereka bahwa ini memang Duke Warwine adalah penampilan dan kekuatannya yang luar biasa.
Ketika mereka merasakan kekuatannya, mereka harus menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, Gerald setara dengan Dewan, tapi itu karena dia lebih kuat dari 4 dari 5 anggota. Tapi sekarang, kekuatan Gerald benar-benar setara dengan seluruh Dewan. Jika kelima anggota Dewan menggabungkan kekuatan mereka dan menyerang Gerald pada saat yang sama, hasilnya tidak pasti. Gerald bisa melawan seluruh Dewan sendirian, dan pemikiran ini membuat mereka takut. Namun, ketika mereka melirik Raja Sky Thunder dan Archduke, emosi mereka menjadi tenang. Ya, Gerald bisa menyaingi Dewan, tapi Archduke juga sama kuatnya. Sama seperti Gerald, dia bisa menyaingi seluruh Dewan sendirian. Lalu ada Raja Sky Thunder. Di depan Raja Sky Thunder, Gerald tidak memperhitungkan apapun. Gerald perlahan melangkah ke tengah aula dan berhenti. Apakah Anda di sini untuk merundingkan penyelesaian damai setelah semua yang telah Anda lakukan terhadap kami? Salah satu anggota Dewan bertanya dengan suara dingin. Gerald bahkan tidak mengakui anggota Dewan itu. Sebaliknya, dia memandang Raja dan membungkuk dengan sopan. Rajaku, bolehkah saya memulainya? Dia bertanya. Seringai Raja Sky Thunder sedikit melebar. Semuanya, katanya sambil melihat ke arah Dewan dan Archduke. Aku menelepon kalian semua hari ini karena Gerald ingin memberitahukan sesuatu kepada kita. Gerald, kalian boleh mulai. Gerald mengangguk sekali, dan matanya menelusuri mata para anggota Dewan sampai mereka tertuju pada Ketua Dewan. Gerald menatap Ketua Dewan yang berambut hitam itu selama beberapa detik. Aku sudah muak, kata Gerald. Dewan tidak bereaksi. Saya sudah muak dengan permainan politik yang bodoh dan bodoh ini. Salah satu anggota Dewan mendengus. Kami menjalankan kerajaan di sini, dan kami melakukan yang terbaik untuk menjaganya tetap makmur dan hidup. Ini bukan permainan, angin puyuh. Gerald memandang ke arah anggota Dewan yang baru saja angkat bicara. Ya, ini adalah permainan. Kamu menolak untuk mengakuinya karena kamu sangat suka memainkannya, atau kamu benar-benar kehilangan koneksi dengan kenyataan. Keluarkan kepalamu dari pantatmu. Setelah Gerald mengatakan itu, seluruh ruangan menjadi sunyi. 4 anggota Dewan terkejut ketika mendengar hal itu, sementara Ketua Dewan menyipitkan matanya. Archduke hanya tersenyum malu sambil menggaruk sisi kepalanya dengan jari telunjuk kanannya. Belum pernah ada orang yang berbicara seperti itu di aula ini. Menghina orang seperti ini dan menggunakan bahasa kasar seperti itu bukanlah tindakan yang pantas dilakukan oleh pemimpin kerajaan ini. Namun, Gerald telah menghina mereka seolah-olah ini hanyalah puk belaka. Angin puyuh. Sadarkah kamu betapa beratnya hukuman karena tidak menghormati pemimpin kerajaan ini? Anggota Dewan lainnya berteriak dengan suara menuduh. Gerald mendengus jijik. Kamu mengalami delusi. Kamu begitu terbiasa dengan semua orang yang memainkan permainan kecilmu sehingga kamu yakin semua orang harus mengikutinya, suka atau tidak. Kamu ingin menghukumku. Baiklah, silakan, cobalah. Gerald berkata dengan mata menyipit. Pada saat itu, aura dingin Gerald meluas hingga menyelimuti seluruh ruang singgasana. Ini bahkan lebih tidak sopan daripada kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya. Dengan memperluas auranya seperti ini, Gerald pada dasarnya memberitahu semua orang bahwa dialah yang bertanggung jawab. Dia melakukan itu di depan Raja Sky Thunder. Bidat, penghujatan. Anggota Dewan lainnya berteriak sambil menunjuk ke arah Gerald. Kamu tidak menghormati Raja kami. Karena pelanggaran ini, kamu akan dihukum mati. Mata Gerald terfokus pada orang itu. Lakukan. Mata anggota Dewan itu menyipit, tapi kegugupannya bertambah saat dia terus menatap mata Gerald. Dia memandang anggota lain, dan mereka sama gugupnya. Ayo, Gerald berteriak. Lakukan. Aku berdiri di sini. Pada saat itu, awan badai yang mengerikan muncul di tangan kanan Gerald. Itu kecil, tapi mana di dalamnya sangat menakutkan. Dewan mengaktifkan mana shield mereka, tetapi mereka tidak melangkah maju. Mereka hanya memandang Gerald dengan mata menyipit. Keheningan beberapa detik berlalu. Kemudian, Gerald menepis awan badai tersebut. Lihatlah dirimu, katanya dengan nada meremehkan. Kamu meneriakkan perintah dan menghakimi semua orang, tapi kamu tidak menyadari bahwa tidak ada orang di sini yang melaksanakan perintahmu. Jika kamu tidak berani melaksanakan perintahmu sendiri, siapa yang bisa? Gerald bertanya. Para anggota Dewan menjadi sangat marah dan frustrasi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak ingin melakukan apapun selain menyerang dan membunuhnya. Tapi mereka tidak bisa. Mereka bisa mati. Rajaku, salah satu anggota Dewan berkata sambil membungkuk di depan Raja Sky Thunder. Kami khawatir kami tidak cukup kuat untuk menangani pemberontakan ini. Jika Anda tidak melakukan sesuatu, kerajaan Sky Thunder mungkin akan hancur. Ketua Dewan mengerutkan alisnya, tapi anggota lainnya juga membungkuk dengan sopan kepada Raja Sky Thunder. Raja Sky Thunder hanya membersihkan bagian bawah kukunya sambil menyeringai. Lalu apa gunanya memilikimu? Emosi Dewan kembali mengalami gejolak. Tetapi, Rajaku, dia telah tidak menghormatimu dengan menyelimuti seluruh ruang singgasana dengan auranya. Salah satu dari mereka berdebat. Raja Sky Thunder berhenti membersihkan kukunya dan memandang orang yang baru saja berbicara tanpa rasa geli. Apakah kamu pikir aku buta? Dia bertanya. Wajah anggota Dewan menjadi pucat. Tidak, aku tidak akan pernah melakukannya. Kalau begitu, apa menurutmu aku bodoh? Tidak pernah. Teriak anggota Dewan dengan sangat ketakutan.
Lalu kenapa kamu memberitahuku tentang hal-hal yang terjadi beberapa detik yang lalu tepat di hadapanku? Dia bertanya dengan suara tidak peduli. Saya harus minta maaf, Rajaku. Teriak anggota dewan. Aku seharusnya tidak mempertanyakan penilaianmu. Raja Skythunder memandang anggota dewan itu beberapa detik lagi sebelum dia kembali fokus pada kukunya. Anggota dewan menghela nafas panjang. Gerald, kata Raja Skythunder. Saya tidak suka menunggu. Beritahu kami apa yang ingin Anda sampaikan kepada kami. Gerald mengangguk. Kemudian, dia memandang ketua dewan dengan tatapan dingin. Zona Storm Eagle secara resmi mendeklarasikan perang terhadap kerajaan Skythunder. Bab 476, Deklarasi. Kesunyian. Dewan dan bahkan Archduke sangat terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Gerald. Dia telah menyatakan perang terhadap kerajaan Skythunder sambil berdiri di depan Raja Skythunder. Itu gila. Itu sama saja dengan bunuh diri. Kamu berani. Aha. Salah satu anggota dewan ingin berteriak, tapi tawa keras Raja Skythunder menyelanya. Semua orang menoleh, dan mereka melihat Raja Skythunder tertawa keras. Jadi itu yang kamu maksud ketika kamu mengatakan sesuatu yang sangat menarik akan terjadi hari ini. Raja Skythunder berkata setelah dia berhenti tertawa. Seringainya lenyap, dan seringai jahat menggantikannya. Aku mengharapkan banyak hal, tapi aku tidak mengharapkan ini. Kamu sadar kalau kamu benar-benar menyatakan perang terhadap kerajaanku sambil berdiri di depanku. Ya, kata Gerald dengan tenang. Dan apa yang memberimu keberanian untuk melakukan hal seperti itu tepat di depanku? Raja Skythunder bertanya saat auranya meningkat, dan aura Gerald didorong kembali seperti anak kecil. Namun, Gerald hanya menatap Raja Skythunder dengan ekspresi datar. Karena kamu tidak peduli, kata Gerald. Dewan menjadi semakin terkejut. Apakah Gerald sebenarnya datang ke sini dengan keinginan mati? Raja Skythunder menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Gerald. Dan apa yang membuatmu mempercayai hal itu? Karena giliran kerjamu akan segera selesai, kata Gerald. Kesunyian. Dewan tidak yakin apa yang dimaksud Gerald, tetapi pada saat yang sama, secercah cahaya muncul di mata Raja Skythunder. Rumit, perintahnya. Aku tahu tentang Kaisar Petir dan Istana Petir, kata Gerald. Dewan mengerutkan alis mereka sementara Archduke terkejut. Raja Skythunder terus menatap Gerald selama beberapa detik. Menarik, sungguh menarik. Bagaimana Anda mendapatkan pengetahuan ini? Sang, jawab Gerald. Sang bertemu dengan Ratu Cahaya Bintang, dan dia berkata bahwa bangunan hitam itu milik Kaisar Petir. Saya membaca tentang Lightning Manor di salah satu catatan mendiang putra saya yang pulih dari pengadilan Raja Tua. Pada saat itu, aura Gerald semakin dingin saat dia fokus pada Dewan. Sebelum kamu membunuhnya, sama seperti sahabatku. Tuduhan tak berdasar. Salah satu anggota Dewan berteriak. Siapa yang kamu coba bodohi? Gerald bertanya dengan suara dingin. Aku tahu kamu yang melakukannya. Kamu tahu kamu yang melakukannya. Archduke tahu kamu yang melakukannya. Semua orang di sini tahu kamu yang melakukannya. Kamu memasang kedok kosong sementara semua orang tahu yang sebenarnya. Kami tidak melakukan hal seperti itu. Teriak anggota Dewan lainnya. Gerald hanya memandang Dewan dengan jijik. Lihat dirimu, katanya perlahan. Kamu begitu tersesat dalam permainan kecilmu ini sehingga kamu percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah milikmu. Apakah kamu tidak menyadari bahwa ada dunia yang jauh lebih besar dan luas di luar sana? Kami telah mendengar tentang penyihir kuat yang muncul lebih dari sekali, dan kami mendapat konfirmasi tentang keberadaan mereka. Namun, disinilah Anda berdiri, berpuas diri dengan gelembung kecil yang bisa Anda kendalikan. Kamu telah meremehkan semua orang dalam gelembung ini begitu lama sehingga kamu menjadi buta terhadap kekuatan yang ada di atas kamu. Kamu telah melupakan hal terpenting di dunia. Dan itu adalah, tanya Ketua Dewan. Untuk pertama kalinya hari ini, dia benar-benar angkat bicara. Bukan status yang menguasai dunia, tapi kekuasaan. Gerald berteriak ketika dia menciptakan awan badai yang kuat lagi. Dewan mempersiapkan diri untuk bertarung, tapi mereka gugup. Gerald sangat kuat. Saya bersedia bertarung sekarang. Gerald berteriak agresif. Aku rela mempertaruhkan nyawaku hanya untuk membunuh kalian semua. Apa gunanya kekuatan politik dan statusmu jika aku membunuhmu saat ini juga? Kemarahan Gerald begitu besar hingga seluruh aula berguncang. Suaranya bahkan sedikit pecah menjelang akhir. Ini adalah kemarahan seseorang yang membunuh sahabatnya dan putranya. Ini adalah kemarahan seseorang yang telah ditekan selama beberapa dekade. Dan akhirnya, dia tidak perlu lagi menahannya. Dia membenci Dewan. Nafas para anggota Dewan semakin cepat, dan bahkan Ketua Dewan pun menjadi gugup. Dewan memandang Raja Skythunder dengan mata penuh harap, tetapi Raja Skythunder hanya memandang Gerald dengan ekspresi merenung. Apa yang kamu usulkan? Raja Skythunder bertanya. Saya tidak percaya Anda di sini untuk membunuh Dewan saya tepat di depan saya. Anda tahu itu keterlaluan. Ketika Dewan mendengar hal itu, dunia mereka hancur berantakan. Jika Raja Skythunder ingin membunuh Gerald, dia pasti sudah membunuhnya sekarang. Namun sebaliknya, dia malah bertanya tentang apa yang Gerald usulkan. Gerald membubarkan awan badai lagi dan memandang Raja Skythunder. Kerajaan Skythunder tidak lagi seperti dulu. Dulu, kamu selalu ikut campur ketika keadaan menjadi tidak terkendali. Raja Skythunder tidak bereaksi. Tapi hal itu berhenti terjadi begitu peta bintang muncul.
Saya yakin saya tahu apa tugas Anda dan mengapa Anda ada di sini sekarang, tapi saya rasa Anda lebih suka jika saya tidak membicarakannya secara terbuka. Raja Sky Thunder hanya mengangguk ringan dengan ekspresi tertarik. Segala sesuatu di sini tidak penting lagi bagimu. Kamu telah menghabiskan hampir 150 tahun di sini, dan pahalamu pasti telah berkembang ke tingkat yang luar biasa. Aku mengenalmu, dan aku tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang memutuskan untuk pensiun di tempat kecil ini, di antara orang-orang yang semuanya lebih lemah darimu. Kamu di sini bukan untuk menjalani hidupmu dengan damai dan mewah. Tidak, kamu di sini untuk mendapatkan sesuatu yang kamu perlukan untuk menjadi lebih kuat. Dan aku yakin kamu sudah mendapatkannya, itulah sebabnya kamu tidak lagi peduli dengan kerajaan Sky Thunder. Lagi pula, kamu akan segera pergi. Raja Sky Thunder hanya tertawa kecil. Itu semua baik dan bagus, tapi apa usulanmu yang sebenarnya? Dewan semakin bingung dan prihatin. Alih-alih berbicara dengan Raja Sky Thunder dengan hormat, Gerald malah berbicara kepadanya seolah-olah mereka setara. Terlebih lagi, Gerald tidak lagi memanggilnya, Rajaku, dan hanya mengatakan, kamu. Pada saat itu, pandangan Gerald kembali tertuju pada Dewan. Usulanku hanya terdiri dari 2 kalimat. Saya tidak akan ikut perang. Jika seorang anggota Dewan ikut perang, saya akan ikut perang. Itu dia. Dewan menjadi marah lagi, tapi saat ini, Raja Sky Thunder berbicara mewakili mereka, dan mereka tidak punya hak untuk angkat bicara. Bagaimana dengan saya? Archduke bertanya sambil tersenyum. Gerald menoleh. Aku yakin kamu dan raja kita sudah saling kenal bahkan sebelum dia menjadi raja. Dewan tidak yakin apa maksud Gerald, tapi Archduke hanya tertawa kecil. Mengesankan, adalah satu-satunya komentar yang dia berikan. Meskipun Dewan tidak mengetahui apa yang dimaksud Gerald, Archduke mengetahuinya. Gerald pada dasarnya memberitahunya bahwa dia tahu bahwa dia juga bekerja untuk Lightning Manor, yang berarti dia tidak akan ikut campur selama Raja Sky Thunder tidak ikut campur. Archduke sangat tidak memihak selama beberapa dekade terakhir. Dia tidak pernah melibatkan dirinya dalam apapun, dan dia tidak pernah bergabung dengan pihak manapun. Dia hanya melakukan pekerjaannya seminimal mungkin tanpa membantu siapapun. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, ia juga sering diabaikan karena tidak pernah mengatakan apapun. Dia pada dasarnya ada di sana. Meskipun hal ini dapat dianggap normal pada masa-masa damai, saat-saat ini sama sekali tidak damai. Seluruh kerajaan Sky Thunder runtuh, tapi Archduke bertindak seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia, sama seperti Raja Sky Thunder. Ini adalah ketentuan perang, kata Gerald sambil melihat ke arah Dewan lagi. Aku tidak peduli apakah kamu menerimanya atau tidak. Jika kamu tidak senang dengan mereka, cobalah hentikan aku. Aku akan dengan senang hati membunuhmu saat ini juga. Kamu berani. Salah satu anggota Dewan berteriak, tapi Gerald kembali menoleh ke Raja Sky Thunder. Itu tadi segalanya. Aku akan pergi sekarang. Kemudian, Gerald berbalik dan berjalan menuju pintu keluar ruang singgasana. Raja Sky Thunder bersandar pada tangan kirinya saat dia melihat Gerald pergi dengan senyum tertarik. Dia tidak akan menghentikannya. Ketika Dewan melihat hal itu, tekanan di pundak mereka berlipat ganda. Mereka sekarang berperang dengan zona yang memiliki lebih dari 100 prajurit tahap jalan sejati. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa sebenarnya hal itu tidak terlalu buruk. Mereka hanya perlu mengirimkan pasukan penyerang yang kuat. Para prajurit mungkin kuat, tapi mereka tidak mungkin bisa menahan serangan 5 penyihir menengah atas, bukan? Setelah Gerald meninggalkan kastil, dia berbalik dan melihatnya dengan mata menyipit. George, Matteo, aku akan membuat mereka semua membayar. Bab 477, Hari-hari terakhir. Hujan mengguyur perbatasan antara zona Empress Cobra dan zona Storm Eagle. Beberapa prajurit tahap jalan sejati ditempatkan di perbatasan ini. Biasanya mereka bercanda, tapi hari ini, mereka sedang tidak mood untuk bercanda. 2 hari yang lalu, Gerald mengumumkan bahwa mereka telah menyatakan perang terhadap kerajaan Sky Thunder. Reaksi terhadap kata-kata ini sangat beragam. Beberapa orang senang bahwa mereka akhirnya bisa memperjuangkan kebebasan mereka, sementara yang lain takut dan menganggap Duke Warwine adalah seorang maniak bunuh diri. Namun, kata-kata Gerald berikut ini telah menenangkan sebagian besar dari mereka. Dia telah berjanji bahwa Raja Sky Thunder tidak akan terlibat dan dia telah memberikan izin untuk perang. Selain itu, baik Dewan maupun dia tidak akan terlibat. Alasan keputusan ini adalah kecintaan mereka pada kerajaan Sky Thunder. Kedua belah pihak ingin kerajaan Sky Thunder makmur, tetapi mereka sangat tidak setuju tentang cara menjalankannya. Untuk tidak menghancurkan seluruh kerajaan Sky Thunder, diputuskan untuk berperang sedemikian rupa. Sayangnya, hal ini hanya mengubah malapetaka yang sudah pasti menjadi malapetaka yang sangat mungkin terjadi. Apa yang harus mereka lakukan melawan kerajaan Sky Thunder? Mereka memiliki lebih dari 300 penyihir tinggi. Sementara itu, setengah dari prajurit tahap jalan sejati mereka bahkan tidak menjalani prosedur dan bahkan tidak bisa memperkuat tubuh mereka dengan hati binatang buas. Sementara separuh dari prajurit bisa melawan penyihir pada level mereka, separuh lainnya tidak bisa. Ini berarti bahwa mereka pada dasarnya hanya memiliki 50 prajurit tahap jalan sejati. 50 lawan 300. Hari ini, seorang utusan kerajaan Sky Thunder tiba di perbatasan. Itu adalah penyihir sejati awal yang mengenakan jubah yang melambangkan bahwa orang yang memakainya adalah seorang diplomat.
Diplomat itu berhenti 1 kilometer dari perbatasan dan mengeluarkan sebuah gulungan mewah dengan banyak segel. Duke Werwine yang pengkhianat telah merampok salah satu wilayah kerajaan Sky Thunder dan mengklaimnya sebagai miliknya. 2 hari yang lalu, Duke pengkhianat menyatakan perang terhadap kerajaan yang ia sebut sebagai rumahnya selama hampir 200 tahun. Setiap pria, wanita, atau anak-anak yang memutuskan untuk mendukung revolusi Duke Werwine yang tidak dapat dibenarkan akan dipandang sebagai pengkhianat dan akan dihukum mati berdasarkan hukum kerajaan. Dewan memerintahkan para prajurit untuk meninggalkan pos mereka dan memasuki zona Empress Cobra. Anda akan menjalani pembacaan pikiran, dan jika Anda terbukti tidak bersalah, Anda akan bergabung dengan kerajaan Sky Thunder tanpa hukuman apapun. Dalam 2 hari, kerajaan Sky Thunder akan menyerang wilayah yang diklaim Duke Werwine dengan kekuatan penuh. Siapapun yang diketahui mendukung Duke Werwine akan dianggap sebagai musuh dan dihukum mati. Kamu punya waktu 2 hari untuk memutuskan. Diplomat itu menutup gulungan itu, menyimpannya, dan pergi lagi. Kata-katanya telah memukul keras para prajurit. Mengetahui bahwa mereka akan berperang adalah satu hal, tetapi menjadi berbeda ketika kerajaan yang pernah mereka tinggali mengancam akan mengeksekusi mereka. Jika ada yang masih menolak untuk percaya bahwa ini adalah kenyataan mereka, kata-kata diplomat itu kini menyadarkan mereka. Kata-kata diplomat itu telah diperkuat oleh sihir, dan telah terbawa hingga beberapa kilometer ke kejauhan. Ribuan warga negara biasa telah mendengar kata-kata tersebut, dan mustahil menyembunyikannya dari masyarakat umum. Warga menjadi ketakutan, sementara para pejuang menjadi gugup. Warga zona Storm Eagle. Tiba-tiba, suara jeral bergema di seluruh Storm Eagle Zone. Siapapun yang berada di bawah alam keempat diperbolehkan pergi tanpa dihentikan. Ini bukan perangmu, dan aku tidak ingin kamu menderita dalam perang ini. Meskipun Dewan percaya bahwa membunuh setiap pria, wanita, atau anak-anak yang tinggal di perbatasan musuh adalah tindakan yang adil, saya tidak menganut keyakinan itu. Saat kita tak terelakkan lagi menaklukkan wilayah kerajaan Sky Thunder, kita tidak akan meruntuhkan semuanya hingga rata dengan tanah. Saat kami memasuki rumah barumu, kamu diizinkan untuk bergabung dengan kami lagi. Kerajaan Sky Thunder percaya bahwa kita lemah, tetapi mereka belum menyadari kekuatan kita yang sebenarnya. Jika saya tidak yakin untuk menang, saya tidak akan menyatakan perang ini. Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan jeral. Pada jam-jam berikutnya, penduduk terpecah menjadi 2. Banyak dari mereka mempercayai duke mereka. Orang-orang tua ingat bagaimana segala sesuatunya terjadi di masa lalu yang indah, dan banyak orang muda telah melihat bagaimana dunia menjadi semakin buruk seiring berjalannya waktu. Namun, rasa takut kehilangan nyawa sangatlah kuat, dan sebagian masyarakat ingin segera melarikan diri. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa mereka. Melarikan diri ke kerajaan Sky Thunder adalah satu-satunya pilihan yang tepat karena ini adalah satu-satunya pilihan tanpa risiko bagi nyawa mereka. Beberapa jam kemudian, eksodus terjadi. Ribuan warga meninggalkan Storm Eagle Zone dengan panik dan ketakutan. Para penjaga memperhatikan mereka pergi dengan ekspresi khawatir. Sangat sedikit penyihir yang berada di zona Storm Eagle tidak termasuk di antara orang-orang yang tersisa. Mereka sudah memutuskan untuk berada di sini, dan mereka akan tinggal di sini. Cukup mengejutkan, hanya ada sedikit prajurit panggung komandan yang tersisa. Alasannya adalah kekuatan para prajurit panggung komandan. Mereka sudah cukup kuat untuk merasakan cengkeraman otoriter dewan, dan jika mereka tidak dilindungi oleh Duke Werwine, mereka mungkin sudah mati di garis depan. Mereka tahu bagaimana kehidupan mereka di kerajaan Sky Thunder jika mereka memutuskan untuk pergi, dan mereka tidak tertarik menjalani kehidupan seperti itu. Jumlah prajurit panggung umum yang tersisa lebih banyak. Mereka masih bisa mencari nafkah di kerajaan Sky Thunder, dan mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa di garis depan. Selama mereka tidak maju ke panggung komandan, semuanya akan baik-baik saja, dan mereka tahu itu. Jumlah prajurit panggung prajurit yang tersisa sangat mengerikan. Mereka masih sangat baru dalam jalur menuju kekuasaan sehingga mereka masih bisa beralih ke jalur penyihir jika mereka mau. Tidak semua orang memiliki bakat untuk menjadi seorang mage, tapi meskipun mereka tidak bisa, setidaknya mereka bisa bertahan sebagai rakyat jelata yang lebih kuat. Begitu banyak orang yang bermimpi untuk menjadi berkuasa, namun begitu kehidupan nyata mereka dipertaruhkan, hidup dalam keadaan biasa-biasa saja tidak terasa begitu buruk lagi. Baru ketika pagi tiba, gelombang emigran berhenti. Storm Eagle Zone telah kehilangan hampir 40% warganya. Toko-toko kosong. Jalur pertanian sebagian besar kosong. Storm Eagle Zone tampak lebih mati dari sebelumnya. Beberapa jam keheningan dan ketenangan yang mencemaskan berlalu. Dan kemudian, sekelompok 5 prajurit tahap jalan sejati melarikan diri. Meskipun para warga diizinkan untuk melarikan diri tanpa dampak apapun, hal yang sama tidak berlaku bagi para pejuang tahap jalan sejati. Kelima prajurit tahap jalan sejati ini sekarang menjadi musuh resmi zona Storm Eagle. Di malam hari, kelompok 5 prajurit lainnya melarikan diri. Dan keesokan paginya, 5 orang lagi berangkat. Zona Storm Eagle kini hanya tersisa sekitar 85 prajurit tahap jalur sejati. Dan kemudian, tibalah waktunya. Pasukan penyerang kerajaan Sky Thunder telah tiba. Bab 478, Proyek Sabit Hitam. Para prajurit menarik napas dalam-dalam karena ketakutan ketika mereka melihat kekuatan itu perlahan mendekati mereka. 5 penyihir menengah atas dan 10 penyihir tinggi awal.
Hampir 40 dari 85 prajurit tahap jalan sejati berada di tahap awal jalan sejati, yang pada dasarnya membuat mereka tidak berguna melawan kekuatan ini. Sebanyak 40 orang lainnya berada di tahap awal jalur sejati, namun hanya sekitar 10 di antara mereka yang telah menjalani prosedur tersebut. Itu hanya menyisakan 5 prajurit tahap jalan tengah sejati, dan hanya satu dari mereka yang telah menjalani prosedur tersebut. 15 orang berbanding 85 orang. Namun, kekuatan yang hanya berjumlah 15 orang ini jauh melebihi 85 orang. Para penyihir tingkat menengah akan dengan cepat menangani para pejuang tahap jalan sejati tengah, dan kemudian mereka akan memusnahkan para pejuang tahap jalan sejati awal. 15 penyihir berhenti sekitar 2 km dari perbatasan. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bergabung dengan pihak pemenang dalam perang 5 menit ini, salah satu penyihir menengah atas berbicara. Para prajurit di perbatasan merasa ketakutan. Jika mereka tidak melakukan apapun sekarang, mereka semua akan mati. Banyak prajurit yang saling memandang. Mereka telah memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari zona Storm Eagle, tetapi ketika mereka melihat kekuatan kerajaan Sky Thunder dengan mata kepala sendiri, keyakinan mereka goyah. Kesunyian. Dan kemudian, seorang prajurit mulai melarikan diri. Dia adalah satu-satunya prajurit tahap jalan tengah sejati yang telah menjalani prosedur tersebut. Dia adalah prajurit terkuat ketiga di dunia karena prosedur tersebut. Sayangnya, dia tidak bisa masuk dua besar karena patnya yang biasa-biasa saja. Dua prajurit terkuat adalah Dekan Akademi Prajurit, Mervyn, dan Jenderal Duke Warwine. Keduanya berada di tahap Mid Through Path. Meskipun keduanya belum menjalani prosedur, pengalaman dan jalan kuat mereka memungkinkan mereka untuk menang atas prajurit yang melarikan diri. Ketika para pejuang melihat prajurit yang begitu kuat pergi tanpa dihentikan, mereka merasakan harapan. Mungkinkah mereka juga bisa melarikan diri? Dan kemudian, satu demi satu prajurit melarikan diri. Segera setelah mereka tiba di sisi penyihir, cincin luar angkasa mereka disita, dan mereka diborgol kuat yang memblokir penggunaan mana dalam bentuk apapun. Para penyihir tidak mau mengambil risiko ketika berhadapan dengan para pejuang ini. Sangat mungkin bahwa ini adalah taktik untuk mengejutkan para penyihir, dan mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Selama beberapa menit berikutnya, hampir 20 prajurit tahap jalan sejati melarikan diri ke sisi musuh. Zona Storm Eagle hanya memiliki sekitar 65 prajurit True Path Stage yang tersisa. Kerajaan Sky Thunder telah berhasil mengurangi sepertiga kekuatan Storm Eagle Zone bahkan tanpa melancarkan satu serangan pun. Ketika 10 menit berlalu tanpa ada yang pergi, menjadi jelas bahwa disinilah pelarian para prajurit berakhir. Semua orang yang tersisa di Storm Eagle Zone setia dan akan mempertaruhkan nyawa mereka. Sementara itu, di sebuah bangunan terpencil dekat garis depan, 5 orang menyaksikan semua yang terjadi dengan spirit sense mereka. Ini seharusnya menjadi milik semua orang, kata Gerald dengan ekspresi gelap. Aku tidak mengira akan ada begitu banyak prajurit tahap jalur sejati yang pergi. Tidak masalah, kata Sang sambil mengenakan helm dan baju besinya. Kita sudah membicarakan hal ini. Para pejuang yang tidak mau berjuang demi masa depan mereka sendiri tidak ada gunanya. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik, Anda harus memperjuangkannya. Dewan berusaha menekan para pejuang, dan 35 prajurit yang tersisa tidak mau memperjuangkan kebebasan mereka. Mereka punya kekuatan untuk melawan, tapi terlalu takut untuk menggunakannya. Saat itu, aura Sang semakin gelap. Dan jika mereka tidak mau memperjuangkan masa depan mereka akan hilang. Gerald menghela nafas. Menyakitkan bagiku untuk mengatakannya, tapi kamu benar. Kemudian, dia berbalik dan melihat ketiga orang lainnya di ruangan itu. Apakah Anda siap untuk pergi? Saat ini, Sang berdiri di tengah ruangan, dan dia dikelilingi oleh beberapa lingkaran sihir. Mana dalam jumlah besar mengelilinginya, dan armornya bersinar dalam cahaya warna-warni. 3 orang lainnya berdiri di sekelilingnya, dan mereka merapalkan beberapa mantra pada Sang. Sekitar 5 detik kemudian, semua cahaya yang memancar dari armor Sang menghilang, tapi digantikan oleh sesuatu yang lain. Garis merah, abu-abu, dan hitam melintasi armor dan helmnya. Armornya hampir seperti berubah menjadi gunung berapi dengan beberapa aliran magma mengalir turun dari atas. Kami siap berangkat, salah satu penyihir berkata sambil menjauh dari Sang. Sang merasakan tekanan berat menekannya, tapi itu tidak cukup untuk memperlambatnya. Gerald melihat ke arah armor Sang, dan dia merasakan kompleksitas yang luar biasa dari lingkaran sihir dan tekanan besar mana yang memancar darinya. Pemandangan itu sungguh menakjubkan dan menakutkan. Setelah bertahun-tahun, informasi yang dibawa Sang dari kerajaan Grand Mountain akhirnya dapat digunakan. Sang telah menjadi korban eksperimen selama berbulan-bulan, dan pengetahuan yang diperolehnya dari pengalaman itu kini meningkatkan kekuatannya. Project Primal Assault adalah sebutan bagi kerajaan Grand Mountain. Mereka telah memasang beberapa mantra tambahan pada tubuh Sang saat itu untuk mendorong kekuatannya jauh melampaui batasan biasanya. Namun, proyek ini masih dalam tahap awal, dan telah dikembangkan oleh beberapa penyihir sejati. Setelah memiliki akses terhadap informasi ini selama beberapa dekade, 3 penyihir tinggi dari zona elang badai dan Gerald telah mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih maju. Alih-alih memasang mantra langsung ke tubuh Sang, Gerald telah merancang sebuah baju besi yang bisa melakukannya untuknya. Ini bukanlah sebuah duel, ini adalah perang. Dan dalam perang, tidak ada seorang pun yang berperang sendirian. Jika Sang sendirian,
kekuatan kerajaan Sky Thunder cukup untuk membunuhnya. Tapi dia tidak sendirian. Dia memiliki 4 penyihir agung yang kuat dan penelitian selama puluhan tahun di sisinya. Keempat penyihir tinggi ini telah menghabiskan ribuan jam waktu mereka untuk meningkatkan kekuatan Sang sebanyak mungkin untuk hari ini. Inilah kekuatan memiliki sekutu yang kuat. Bagus, kata Gerald sambil menyeringai jahat. Balas dendamnya akhirnya tiba. George, Matthius, akhirnya tiba waktunya untuk membalas dendam. Kalau begitu biarkan mereka melihat kekuatan Project Black Skite. Bab 479, Algojo. Suasana di perbatasan menegang. Para prajurit menatap musuh dengan mata penuh tekad namun khawatir, sementara para penyihir menatap para prajurit dengan mata tenang dan dingin. Tekanan di sekitar sangat kuat. Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah dinding. Gerald perlahan mendarat di dinding dengan ekspresi dingin. Pada saat itu, para prajurit semakin berharap sementara para penyihir semakin khawatir. Duke Werwine, sesuai dengan usulan yang kamu berikan, kamu tidak diperbolehkan ikut campur dalam perang, kata pemimpin penyihir menengah atas. Penyihir menengah atas sangat khawatir ketika dia melihat Duke Werwine. Dia tahu bahwa Gerald dapat menghancurkan seluruh kekuatan mereka sendirian. Gerald dengan tenang menatap para penyihir. Kemudian, dia mulai melayang lagi dan berhenti di depan tembok. Terakhir, dia beralih ke para pejuang. Prajurit dari zona Storm Eagle. Dia menyatakan, hari ini, Anda telah menunjukkan bahwa Anda bersedia berjuang demi masa depan yang lebih cerah bagi diri Anda sendiri. Di hadapan kekuatan yang tampaknya sangat kuat, Anda belum menyerah, dan Anda tetap teguh. Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda sehingga Anda dan keturunan Anda dapat hidup di lahan yang lebih hijau dengan hari esok yang lebih cerah. Untuk itu, saya sangat berterima kasih dan menghormati Anda. Gerald membungkuk dengan sopan kepada para prajurit Trupat Stage di dinding. Setelah pidato itu, para prajurit tahap jalan sejati menjadi lebih percaya diri. Pemimpin mereka tampaknya tidak khawatir, dan itu memberi mereka harapan. Kesediaanmu untuk berjuang demi hari esok yang lebih cerah adalah segalanya yang aku butuhkan. Aku tidak membutuhkanmu untuk benar-benar bertarung dalam pertempuran ini. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang akan mati. Ketika para prajurit mendengar itu, rahang mereka hampir menyentuh lantai. Mereka tidak perlu bertengkar, tapi bagaimana caranya? Mengapa, Duke Werwine? Kata penyihir menengah atas dengan nada mengancam sambil memanggil kristal komunikasi. Dewan utama dan dewan sekunder siap bekerja sama untuk membunuhmu jika kamu ikut perang ini. Gerald mengejek saat dia menoleh ke arah para penyihir. Saya tidak perlu ikut perang ini untuk menang, katanya dengan percaya diri. Para penyihir hanya mengerutkan alis mereka, tapi mereka juga menjadi khawatir. Obsesi dewan untuk melindungi kemakmuran jalur penyihir telah membutakan mereka terhadap kekuatan jalur lain. Apakah seorang penyihir lebih kuat dari seorang pejuang? Mungkin saja. Apakah seorang pejuang lebih kuat dari seorang penyihir? Bisa saja, tapi belum rata-rata. Bisakah aku menaklukkan kerajaan Sky Thunder dengan 100 prajurit tahap jalan sejati? Tidak. Bisakah aku menaklukkan kerajaan Sky Thunder dengan 100 penyihir tinggi? Mungkin. Lalu, Gerald menyeringai dengan jijik. Bisakah aku menaklukkan kerajaan Sky Thunder dengan 1 prajurit dan 3 penyihir tinggi? Mudah. Semua orang kaget saat mendengar perkataan Gerald. Apa yang dia bicarakan tadi? Bagaimana bisa 4 orang dibandingkan dengan 100? Dewan tidak mengetahui potensi sebenarnya dari para pejuang. Seorang pejuang tidak berada dalam kondisi terkuatnya saat melawan seorang penyihir. Tidak, mereka berada dalam kondisi terkuatnya saat bertarung dengan seorang penyihir. Hitung pedang, ini waktunya. Hitung pedang. Semua prajurit ini berusia lebih dari 80 tahun, dan mereka pernah mendengar tentang Count Sword. Count Sword masih hidup. Para penyihir mengerutkan alis mereka. Mereka pernah mendengar tentang Count Sword di masa lalu, tapi itu terjadi beberapa dekade yang lalu. Sejak saat itu, prajurit yang sulit ditangkap ini tidak pernah muncul lagi. Dari apa yang mereka ingat, Count Sword juga merupakan salah satu alasan mengapa peta bintang prajurit itu ada. Keheningan beberapa detik berlalu. Kriak. Kemudian, gerbang raksasa kastil terbuka, dan semua orang menoleh. Dan ketika mereka melihat siapa yang membuka gerbang itu, mata mereka membelalak. Bagaimana mereka tidak merasakan orang ini dengan indera rohnya? Mereka bisa melihatnya dengan mata mereka, tetapi mereka tidak bisa melihatnya dengan spirit sense mereka. Sepertinya orang ini tidak nyata. Langkah kaki sang yang berat dan metalik bergema di sekelilingnya saat dia berjalan perlahan melewati gerbang. Namun ketika para prajurit dan penyihir melihatnya, mereka terkejut. Tahap awal jalan sejati. Namun, entah kenapa, mereka juga merasa dia berbahaya. Namun dia baru berada di tahap awal jalur sejati. Penampilan sang benar-benar tersembunyi di balik baju besi hitamnya yang tebal, membuatnya tampak seperti dia bukan manusia. Sepertinya dia adalah sepotong logam yang berjalan. Sepertinya dia adalah iblis. Akhirnya, sang berhenti di depan tembok saat gerbang ditutup di belakangnya. Gerald mendarat kembali di dinding dan hanya menonton dengan seringai jahat. Sudah waktunya untuk membalas dendam. Sang perlahan menatap pemimpin para penyihir, dan dia perlahan menghunus pedangnya. Saat ini, dia berada dalam kondisi pedang panjangnya karena proyek sabit hitam dirancang untuk digunakan dalam kondisi ini. Tentu saja, sang akan menggunakan elemen kegelapannya, tapi itu tidak masalah.
Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati di dunia luar, tetapi di 5 kerajaan, tidak peduli afinitas macam apa yang dia tunjukkan. Hari ini, dia akan menunjukkan kepada mereka apa artinya seorang penyihir melawan seseorang yang berspesialisasi dalam membunuh penyihir. Sang perlahan menurunkan pedangnya. Sepertinya waktu terhenti. Para penyihir membentuk formasi dan mempersiapkan diri untuk pertempuran. Dan kemudian, semuanya dimulai. Bersinar, Sang menghilang. Garis hitam tertinggal. Beberapa ledakan bergema di sekeliling secara berurutan sehingga hampir terdengar seperti ledakan tunggal. Mata para penyihir terbuka karena terkejut dan ngeri. Mereka perlahan berbalik. Sosok hitam Count Sword berdiri di belakang pemimpin mereka. Dan dia memegang kepala pemimpin mereka di tangan kirinya. Tapi bagaimana dengan mana shield miliknya? Dia telah mengaktifkan mana shield-nya. Dia tidak mungkin menghancurkan mana shield dalam waktu sesingkat itu. Semuanya menjadi hening karena ketakutan dan keterkejutan. Gerald mengertakkan gigi saat kemarahan muncul di matanya. Dia akhirnya bisa melampiaskan semua kebenciannya. Akhirnya tiba waktunya. Ini tidak akan menjadi perang. Ini akan menjadi pembantaian sepihak. Gerald di sini bukan untuk melawan musuhnya sampai mati. Tidak, dia di sini untuk mengeksekusi mereka. Dan Sang adalah algojonya. Bab 480, Teror. Sesaat setelah Sang membunuh pemimpinnya, dia mengulurkan tangannya ke samping. WHOOOM. Kilometer di sekitarnya diliputi kegelapan. Di dalam armornya, tubuh Sang telah menyusut hingga tingkat yang mengerikan, tapi sesaat kemudian, air berwarna biru muda keluar dari armornya, dan segera diserap oleh tubuhnya. Tubuh Sang beregenerasi dalam sekejap. Pada saat yang sama, awan abu-abu mana murni keluar dari helmnya dan mengalir ke kepala Sang, dengan paksa mengisi ulang mana yang telah dia buang dengan menggunakan sok. Di gedung terpencil beberapa kilometer jauhnya, dua penyihir mengerutkan alis mereka. Salah satunya menyalurkan air penyembuhan ke dalam lingkaran sihir, sementara yang lain menyalurkan mana abu-abu. Count Sword baru saja menggunakan energi kehidupan dalam jumlah yang sangat besar. Jika mereka tidak diberitahu oleh Gerald sebelumnya, mereka akan terkejut. Bersinar, bersinar, bersinar. Beberapa penyihir menggunakan mana step saat mereka melarikan diri dari domain gelap gulita. Detik berikutnya, mereka melihat domain hitam bergetar ketika garis-garis hitam agresif keluar darinya dan terbang ke arah yang acak. Para penyihir ketakutan, dan mereka menyiapkan semua mantra mereka. Kemudian, mereka segera melepaskannya ke domain hitam. Domain hitam segera dihancurkan, dan kegelapan lenyap. Namun apa yang mereka lihat hanya menyisakan perasaan dingin dan teror di hati mereka. Tempat di mana domain hitam dulu berada sekarang adalah potongan tubuh 3 penyihir tambahan yang tersebar. Di dalam gedung, para penyihir menuangkan air penyembuhan dan mana dengan gila-gilaan. BANGBANGBANGBANCRACK. Hiruk-pikuk ledakan cepat bergema di sekeliling lagi, dan para penyihir menoleh untuk melihat salah satu dari pasukan mereka terpotong-potong. Bersinar, garis hitam muncul lagi. Bang, penyihir lain meninggal. Pada saat itu, teror para penyihir mencapai tingkat yang baru. 5 dari mereka menjatuhkan semuanya dan menggunakan mana step untuk melarikan diri. 5 lainnya meluncurkan mantra dengan panik pada sosok hitam yang mengerikan itu. Namun, angkanya terlalu cepat. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak bisa mengikutinya dengan spirit sense mereka. Garis hitam lain muncul, tapi garis ini menjauhi para penyihir. Kesunyian. Sesaat kemudian, para penyihir yang masih bersedia melakukan perlawanan merasakan nyawa salah satu rekan mereka yang melarikan diri lenyap, digantikan oleh potongan tubuh yang berserakan. Lalu, satu lagi, 2 yang terakhir berhasil meninggalkan area spirit sense penyihir yang tersisa. Kesunyian, keheningan yang mengerikan dan mengerikan. Di gedung yang terisolasi, ketiga penyihir mengerutkan alis mereka. Dia meninggalkan wilayah pengaruh kami, kata salah satu dari mereka. 2 detik keheningan yang mengkhawatirkan berlalu. Kemudian, lingkaran sihir membangun kembali koneksi ke Sang, dan kedua penyihir segera memasukkan lebih banyak mana dan air penyembuhan ke dalam lingkaran. Sang telah kehilangan cukup banyak energi kehidupan dan mana, tapi itu masih bisa dikendalikan. Pada saat itu, para penyihir di garis depan merasakan lebih banyak garis hitam tertinggal di spirit sense mereka, dan mereka dengan cepat maju ke arah mereka. Saya menyerah. Salah satu penyihir berteriak ketakutan sambil melemparkan fokusnya ke samping dan berlutut. Salah satu penyihir lainnya meledak dalam kemarahan ketika dia melihat itu dan melepaskan mantra yang telah disiapkannya langsung ke arah penyihir yang telah menyerah. Penyihir yang menyerah telah menonaktifkan mana shield-nya sebagai bukti penyerahannya, dan jika mantra mengenai dia, dia akan mati. Siapa? Tiba-tiba, semua mantra yang dikeluarkan penyihir lenyap saat sosok hitam muncul di antara dia dan penyihir lainnya. Pada saat yang sama, para penyihir di gedung terisolasi harus menuangkan lebih banyak air penyembuhan ke dalam lingkaran sihir. Area di sekitar Count Sword telah berubah menjadi tanah kematian. Bumi, udara, air, cahaya, kegelapan, segala sesuatu di sekitarnya lenyap. Kemudian, garis hitam lainnya muncul. Penyihir yang baru saja mengeluarkan mantranya mati dalam sekejap. Aku menyerah. Penyihir lainnya berteriak ketakutan saat dia terjatuh kembali dalam ketakutan yang luar biasa. Saya menyerah. Teriak orang ketiga sambil terjatuh ke tanah dan memeluk kepalanya.
Bang, penyihir yang belum menyerah dibunuh oleh Sang sebelum dia bisa menyerah. Kesunyian, hanya ada 3 penyihir yang gemetar ketakutan. 12 penyihir lainnya telah meninggal. Pertarungan itu bahkan belum memakan waktu 10 detik. Para prajurit melihat dengan kaget ke area di depan mereka. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah kenyataan. Ini adalah kekuatan yang akan membunuh mereka semua. Namun, hanya satu prajurit yang membunuh mereka lebih cepat daripada yang mungkin bisa dilakukan Duke Warwine. Ini bahkan bukan pertarungan. Ini merupakan eksekusi sepihak. Pada saat ini, hanya satu pikiran yang terlintas di benak semua prajurit. Ini adalah kekuatan yang sebenarnya. Inilah kekuatan sebenarnya dari seorang pejuang. Saat ini, Count Sword telah berhenti di dekat 3 penyihir yang gemetar ketakutan. Dia telah menghentikan serangannya, dan dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Sepertinya dia telah berubah menjadi patung. Kemudian, dia perlahan menoleh dan menatap Duke Warwine, yang masih berada di dinding. Semua orang juga melihat ke sana. Mereka tahu apa artinya ini. Count Sword meminta perintah tentang bagaimana menghadapi ketiga penyihir yang telah menyerah. Hanya cahaya dingin dan apatis yang terlihat di mata Gerald. Jika kami tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri kami sendiri, kalian bertiga akan dengan senang hati membantai ribuan rakyatku, dia berbicara dengan dingin. Hanya ketika kamu menyaksikan kekuatan sejati barulah kamu memutuskan untuk kembali. Ingat ini untuk kehidupanmu selanjutnya. Pada saat itu, mata ketiga penyihir menunjukkan teror murni. Ketika kamu hidup dengan pedang, kamu mati dengan pedang. Sang menoleh ketiga penyihir. Mata mereka terbuka karena ngeri, dan mereka terjatuh kembali. Mereka begitu panik sehingga mereka bahkan tidak bisa merumuskan mantra apapun. Sang menyiapkan pedangnya. Para penyihir berteriak dan memekik ketakutan. Tidak, tolong, aku maaf, aku tidak, dan teriakan mereka tiba-tiba berhenti satu persatu. Para prajurit di tembok dan prajurit yang diborgol di depan tembok menarik napas dalam-dalam dan menakutkan. Count Sword berdiri di depan mayat-mayat itu, baju besi dan pedangnya berlumuran darah. Kemudian, dia menoleh ke arah prajurit yang diborgol yang telah melarikan diri dari pertempuran sebelum pertempuran dimulai. Wajah para prajurit itu memutih ketakutan. Dia tidak akan membunuh mereka, kan? Mereka adalah pejuang. Mereka adalah bagian dari Storm Eagle Zone. Mereka adalah orang-orang Duke Warwine. Para prajurit memandang Duke Warwine dengan ngeri, tetapi Duke Warwine hanya memandang mereka dengan jijik dan apatis. Orang-orang kuat yang tidak mau mempertaruhkan nyawa mereka demi masa depan yang lebih cerah adalah penyakit bagi kerajaanku. Jika Anda tidak bersedia mempertaruhkan hidup Anda demi masa depan yang lebih cerah, Anda tidak berhak mendapatkan masa depan. Para prajurit yang diborgol membeku ketakutan. Kemudian, mereka melihat ke arah Count Sword. Count Sword perlahan mengangkat pedangnya. Jeritan. Jeritan ketakutan. Namun, semuanya berakhir dengan tiba-tiba. 3 detik kemudian, Count Sword berhenti di depan tembok lagi. Gerald memperhatikan mayat-mayat itu dengan amarah membara yang terlihat di matanya. Dia mengertakkan giginya saat seluruh wajahnya menegang menjadi seringai kemarahan dan kebencian. Aku akan membunuh semua orang yang bertanggung jawab atas kematianmu, George Matthew. Aku akan membunuh mereka semua. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.